Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ikuti pelajaran ini dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar untuk membiasakan diri berakhlak terhadap Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjelaskan pengertian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan dalil Al-Quran perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memahami adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dan yang terakhir, kita akan belajar memahami keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa melaksanakan semua ini, insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang rajin berdoa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumbuh menjadi anak yang solih dan solihah. Anak-anakku solih dan solihah, perlu diketahui bahwa doa adalah ibadah seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah," yang artinya doa adalah inti ibadah. Itu artinya doa itu sangat penting. Dengan doa kita tidak hanya meminta, tapi juga beribadah, menunjukkan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Anak-anakku semuanya, selanjutnya apa itu pengertian doa? Pengertian doa ada dua, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian doa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u du'aan, yang artinya memohon atau meminta. Sedangkan pengertian secara istilah yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak semuanya, kalau kita ingin sesuatu, jangan lupa minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Anak-anak, selanjutnya Pak Adib akan menunjukkan dalil atau ayat tentang perintah berdoa, yaitu Allah berfirman dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, mari kita baca bersama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Anak-anak, ayat ini mengajarkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji akan mendengar doa-doa kita. Anak-anak, doa bisa dilakukan kapan saja, tapi ada waktu-waktu khusus yang lebih mustajab atau lebih mudah dikabulkan. Contoh, waktu antara azan dan iqomah, setelah melaksanakan sholat fardu, saat malam Jumat atau hari Jumat, dan pada waktu sepertiga malam terakhir atau ketika anak-anak bangun sholat untuk melaksanakan tahajud dan lain-lain sebagainya. Anak-anak, kalau kita berdoa di waktu-waktu itu tadi, insya Allah doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tentunya ketika kita berdoa harus diiringi dengan adab-adab yang baik, harus diiringi dengan etika berdoa yang baik. Apa saja? 1. Suci dari hadas,
Yang kedua, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah sesudah berdoa. Kemudian dimulai dengan membaca basmalah dan memuji Allah, kemudian diiringi dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca syahadat dan memohon ampun kepada Allah. Tentunya kita juga berdoa dengan penuh pengharapan dan lemah lembut. Kalau kita berdoa dengan adab yang baik, dengan etika yang baik, insya Allah doa kita lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, anak-anakku yang solih dan solihah, doa memiliki banyak keutamaan. Antara lain, ketika kita berdoa, insya Allah hati kita menjadi tenang dan tentram, terhindar dari sifat sombong, terkabulnya keinginan dan harapan, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, kita sudah belajar tentang doa mulai dari pengertian, dalil, waktu mustajab, adab, sampai keutamaan berdoa. Ingatlah anak-anak, doa adalah kunci emas yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk berdoa karena Allah selalu mendengar doa-doa kita. Terima kasih anak solih dan solihah sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Atib akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.